Dipanggil apa kamu di kelompok? Dinar. Oke. Dinar punya keinginan untuk membaca Indonesia, membaca dunia melalui podcast. Kamu baca buku? Ya. Buku. So, begitu kamu baca buku dan kamu dengar podcast saya, kamu bikin perbandingan pasti kan? Tentang keadaan dan apa yang kamu inginkan supaya orang tahu bahwa kamu warga negara Indonesia berumur how old are you? 40 dan berupaya untuk jadi good citizen. Warga negara yang baik dia mesti ikuti kehidupan publik. Your comment? Ya sebenarnya itu hal yang sangat penting ya. Untuk apa namanya kita membincangkan hal-hal seperti ini, karena memang karena memang kadang-kadang banyak orang yang menganggap ketika kita kritis, ketika kita memberikan opini kita itu hal yang tidak sopan atau hal yang sedikit melenceng gitu ya. Terutama dengan apa ya keadaan otokratik legalisme dan kawan-kawannya itu kan ya kalau sudah sesuai dengan hukum ya udah dianggap benar gitu. Kalau kita kritiknya kok malah kita yang salah, kita yang begini padahal saya itu mau pakai istilah otokritik legalism, otokritik legalism itu kamu dapat dari mana istilah itu? Dari videonya Mbak Bivitri. Oh, Bibi ini ada seseorang yang terus mengikuti podcast Bivitri Susanti juga. Oke, lanjut. Yang tidak dianggapnya kita, wah ini sudah sesuai dengan hukum, tapi kita harus, ya ini saya sedikit berkutip ya, kata-katanya Mbak Bivitri, kata-katanya Mas Uceng dan kawan-kawannya ya, kata-katanya itu. Dan kita harus mengawal ini semua gitu. Apakah ini emang benar-benar sesuai dengan landasan demokrasi, sesuai dengan landasan kebebasan gitu? Apakah ini hukumnya dibuat atas kebenaran, asas kemaslahatan gitu kan? Kalau istilahnya Prof. Edi harus berformula itu. Ya, berformula. Oke, jadi kelihatannya Dinar memang mengikuti isu politik, isu hukum. Karena itu dia mengucapkan semacam kritik dari perspektif dia yang bertanggung jawab dan memiliki hak terhadap masa depan. Jadi kalau dari sekarang kritik itu nggak boleh, bagaimana dia nanti apa yang akan disodorkan pada milenial nanti. Kalau berpikir itu dianggap harus sopan. Kalau kamu anggap misalnya kalau orang minta kamu berpikir sopan tuh, reaksi kamu? Tuh. Jadi berpikir itu memang mesti nakal, mesti brutal. Kalau berpikir tidak boleh radikal, itu artinya orang lagi berdoa. Berdoa nggak boleh diganggu. Kalau berpikir harus bisa diganggu. Kan begitu yang kita bilang. Jadi Dinar mengucapkan sesuatu demi perbaikan, bukan untuk menghina tuh. Walaupun dia belum melakukan itu, dia masih mengikuti pikiran-pikiran teman-teman saya, ada Uceng, ada Bivitri. Dan kelihatannya lingkungan Dinar ini juga ada di dalam kesulitan yang sama, tertekan untuk bicara itu, gitu kan? Lalu apa yang kamu lakukan advokasi ke teman-teman? Ya aku, misalnya tentang Prabu Cempaka, aku nulis tulisanku dan aku taruh di mading sekolah. Apa tesis kamu? Diskusi yang mengatakan bahwa ya ini tuh hal yang jelas dari saat amat 7, karena kan MK sudah kasih waktu untuk revisi ini, untuk mengatakan ini inkonstitusional. Kenapa jalur disuruh istilahnya tuh dimasuk-masukin lewat jalur lain, lewat jalan tikus gitu kan? Ini udah benar-benar dikatakan bahwa ini inkonstitusional. Kenapa harus diterbitkan Perpu, dan Perpu itu diterbitkan karena ikhwal apa namanya kegentingan memaksa. Oleh yang terjadi memaksakan kegentingan. Iya, sekarang nggak ada yang memaksa gitu loh. Makanya para lain kan bilang ini bukan kegentingan yang memaksa, tapi kegentingan yang dipaksakan. Umur kamu 14 sekarang. Kamu dapat dari mana ide untuk mempersoalkan hal-hal publik yang seharusnya bukan seumur kamu tuh? Karena dari lingkunganku dan sekitarku yang saya baca kok ini mendidikan sekali, dan kita harus gini, ketika kita mengkritik sesuatu pasti kita bilang dasarnya apa gitu. Dan aku gak mau aku jadi orang yang mengkritik sesuatu tanpa aku memahami. Jadi kamu riset dulu? Iya, tentang KUHP misalnya aku berusaha untuk membaca draftnya ya pas sebelum jadi itu,
meskipun itu nggak selesai karena kan dalam kesalahan dan saya harus sekolah, jadi saya cuma baca beberapa awal-awalnya aja. Sekarang kamu di lingkungan kamu di sekolah, kamu diskusi dengan siapa? Teman diskusi kamu siapa? Guru? Beberapa guru saya yang berani, yang mau. Dan guru kamu provokasi kamu harus berpikir kritis, atau kamu yang provokasi mereka? Ya mungkin apa yang provokasi mereka. Luar biasa. Oke, ini soal lainnya. Kamu perempuan, dan selalu dianggap bahwa perempuan itu tidak boleh terlalu banyak bicara dan tidak boleh terlalu berpikir. Dianggap perempuan itu apa namanya? Kalau perempuan berpikir itu bisa logikanya tidak lurus. Kalau perempuan bicara itu bikin kerusuhan aja. Itu semacam dalil zaman dulu. Tapi kamu sekarang atasi itu, bahkan kamu lampaui itu. Dulu dianggap perempuan itu the unspeakable. Sekarang perempuan itu the unstoppable. Sekarang kamu tidak bisa dihentikan lagi karena kamu sudah masuk dalam wilayah di mana orang hanya boleh bertengkar dengan dinar, mengutuk dia, mencaci dia, atau memperkarakan dia. Satu waktu misalnya kamu kena kasus hate speech karena terlalu kritis tuh, dan nggak mungkin dimasukin pengadilan karena kamu masih dalam anak. Tetapi orang akan kaget kenapa seorang anak bisa berpikir tentang hal yang seharusnya dipikirkan orang dewasa, nggak dipikirkan orang dewasa. Jadi hukum kita juga akan berubah nanti. Dina, komentar. Berarti nggak kamu diadili nanti? Ya kenapa? Ya kalau mesti kita bener mah ya. Pasti. Kenapa? Kenapa harus takut sih? Meskipun mungkin di akhirnya kita kalah, tapi seenggaknya kita tahu dalam hati kita yang terdalam, kita mengakui bahwa kita benar. Dan mereka yang menang, di hati mereka yang terdalam, mereka mengakui bahwa mereka salah. Woi, ini sama seperti Socrates dulu itu. Hidup yang tidak pernah diperjuangkan tidak layak untuk dijalani. Jadi perjuangan hidup pertama adalah dengan pikiran. Karena pikiran dimaksudkan untuk membenamkan ide sekaligus meminta ide itu dipertengahkan. Jadi ide harus dipertengahkan. Jadi apa yang diucapkan oleh Dina, teman-teman netizen, ada seorang perempuan muda, teman baik saya sekarang dia, karena dia satu frekuensi dengan saya, yaitu mengucapkan pikiran, dan mengucapkan pikiran itu bukan kejahatan. Sampai jumpa di episode berikut dengan Dina nanti ya. Oke, selamat anak sehat. Dina, kalimat terakhir. Salam. Selamat berusaha. Oke.